Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudaraku Tanmiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ada satu surat yang mana kita dianjurkan untuk selalu membacanya di hari Jumat, yaitu adalah surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi mengandung beberapa keutamaan yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu min nuri ma bainal jum'ataini." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan meneranginya dari cahaya di antara dua Jumat. Dalil lain mengatakan, "Man hafidha asyra ayatin min awwali suratil kahfi usima lahu minad dajjal." Barang siapa yang menghafal 10 ayat di awal surat Al-Kahfi, maka Allah akan menjaganya dari fitnah Dajjal. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita mendapatkan pertanyaan, apa sangkut paut surat Al-Kahfi dengan fitnahnya Dajjal? Kenapa tidak surat lain yang harus kita baca gitu sebagai pelindung fitnahnya Dajjal? Kenapa harus surat Al-Kahfi? Jawabannya, kalau kita lihat di surat Al-Kahfi, di sana terdapat 4 kisah dan juga terdapat 4 fitnah. Kisah yang pertama yaitu kisah Ashabul Kahfi, seorang pemuda yang pergi ke dalam gua. Dan yang kedua, kisah yang kedua yaitu 2 orang yang memiliki kebun. Dan yang ketiga, kisah Nabi Musa alaihissalam dan kisah Nabi Khidir. Dan yang keempat yaitu kisah Zulqarnain. Di dalam 4 kisah ini ada sangkut pautnya dengan fitnahnya Dajjal. Kisah yang pertama yaitu adalah kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi ini, di zaman dulu terdapat seorang raja yang sangat zalim. Karena siapa yang tidak mentaatinya maka akan dibunuh. Terutama Ashabul Kahfi ini, seorang pemuda ini, mereka tidak mentaati seorang rajanya karena mereka mempertahankan sebuah keyakinan, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena mereka takut dibunuh, maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Ashabul Kahfi ini untuk pergi ke gua untuk menyelamatkan keyakinannya. Oleh karena itu, di sini kita mendapatkan bahwasanya mereka itu difitnah atau diuji dengan keyakinan. Yang kedua, kisahnya 2 orang pemilik kebun. 1 orang dia musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang musyrik ini dia sombong karena apa yang tumbuh dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan itu dari kerja hasilnya sendiri.
bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena dia sombong dan juga tidak beriman kepada Allah, tidak mensyukuri rizki yang Allah kasih kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala binasakan semua kebunnya. Dan yang kedua, orang yang memiliki kebun yang kedua, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah kasih berupa kebun-kebun dan buah-buahan dan air yang mengalir. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berkahi orang yang beriman ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat di kisah ini, mereka diuji dari segi harta. Dan kisah yang ketiga yaitu kisah Nabi Musa dan kisah Nabi Khidir. Ketika itu, kaumnya Nabi Musa berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, siapa orang yang paling alim di dunia ini selain kamu?" Nabi Musa berkata, "Tidak ada orang yang alim, tidak ada orang yang berilmu di dunia ini kecuali saya." Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, bahwasanya di belahan dunia sana ada orang yang berilmu daripada kamu. Maka pergilah, temuilah hambaku yang berilmu ini." Maka Nabi Musa pergi dan juga belajar kepada Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir, beliau tidak bisa bersabar belajar sama Nabi Khidir. Nabi Khidir cuma ngasih 4 ilmu, tetapi Nabi Musa tidak bisa bertahan untuk belajar bersamanya. Oleh karena itu, di dalam kisah ini kita akan mendapatkan bahwasanya Nabi Musa itu diuji dengan fitnatul ilm, yaitu diuji dengan ilmu. Dan yang terakhir yaitu kisahnya Dzulqarnain, yang mana Dzulqarnain ini seorang raja dan memiliki kerajaan yang sangat luas. Maka dari itu di dalam kisah Dzulqarnain ini memiliki ujian, yaitu fitnatu sultan, yaitu adalah ujian kekuasaan. Oleh karena itu, di akhir zaman nanti akan datang Dajjal membawa 4 fitnah ini. Fitnah pertama, ujian tentang keyakinan. Yang kedua, ujian harta. Dan yang ketiga, ujian ilmu. Dan yang keempat, ujian kekuasaan. Maka Dajjal ini membawa 4 ini. Oleh karena itu, makanya selaras dengan surat Ashabul Kahfi. Siapa yang ingin terjaga dari fitnahnya Dajjal, maka selalu membaca surat Al-Kahfi dan selalu mentadaburi ayat-ayat di surat Al-Kahfi, karena di surat Al-Kahfi mengandung kunci dan juga mengandung keberhasilan kita supaya tidak terjerumus ke dalam fitnahnya Dajjal. Semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari fitnahnya Dajjal. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.